Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham ya, dan ini juga request dari teman-teman yang kemarin. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan ini bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham PTBA ya, dan untuk saham PTBA kemarin Jumat turun tipis 0,46% ya ke harga 4.310. Kira-kira besok Senin gimana? Kalau kita lihat secara teknikal untuk PTBA itu beberapa waktu terakhir itu cenderung naik ya. Jadi polanya itu bentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini higher high. Ini mudah-mudahan kemarin Jumat itu higher low dan besok Senin naik ya. Ya, ada kemungkinan seperti itu kalau kita lihat secara histori. Historinya uptrend ya, ini trennya naik. Jadi ada kemungkinan naik secara teknikal ya kalau kita lihat. Untuk transaksi PTBA kemarin Jumat gimana? Untuk PTBA kemarin tanggal 9 September sebenarnya distribusi ya, masih distribusi AKYU, AK net sell 20,6 M, YU-nya net sell 11 M ya. Kemudian yang masuk ada ZP, KK, CC. Dan untuk asingnya di PTBA kemarin net sell ya, jadi asingnya banyak yang jualan, AK, CS, AK net sell 20,1 M. Oke, jadi untuk PTBA secara teknikal sebenarnya ini momennya cukup bagus ya, tapi untuk secara bandarmologi kemarin Jumat itu masih distribusi. Tinggal lihat aja besok Senin, kalau besok Senin itu langsung naik bentuk candle hijau, nah itu ada kemungkinan naik ya. Kemungkinan naik, dan target kenaikannya ke berapa? Kalau resistennya sih masih di area sini, di area 4.690 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Inco, dan untuk saham Inco kemarin Jumat turun tipis 0,40% ya, dan kalau kita lihat candlenya ya, grafiknya untuk Inco itu hampir sama ya kayak Antam untuk pergerakannya. Jadi kalau Antam naik kayaknya Inco juga naik. Oke, jadi untuk secara teknikal Inco kemarin Jumat sempat turun ke area support ya. Jadi untuk support terdekat Inco itu di harga 6.000, antara 6.000, 5.975, 6.000 lah, di area situ untuk support Inco secara teknikal ya, ini menggunakan Fibonacci, dan resistennya di area 7.075 ya, 7.050, 7.075. Untuk besok Senin gimana kalau kita lihat transaksi Inco kemarin Jumat? Untuk Inco kemarin Jumat ada yang distribusi, ini si PD net sell 12,7 M ya, cukup banyak. Yang masuk ada DR, AK, NI, YP ya, dan untuk asingnya sendiri di saham Inco kemarin banyak yang jualan ya. YU, CSBK, net sell, dan yang masuk AK, ZP aja. Kalau kita cek saham Inco dari harga bottomnya tanggal 15 Juli ya, kita cek saham Inco dari tanggal 15 Juli, kira-kira siapa yang akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 15 Juli yang akumulasi si PD ya, jadi untuk PD itu net buy-nya paling banyak 108,6 M, dan secara keseluruhan untuk saham Inco dari tanggal 15 Juli itu masih distribusi ya, masih cenderung distribusi walaupun naik, tapi distribusi, dan yang menaikkan yang paling banyak ngumpulin barang PD, sedangkan PD kemarin Jumat jualan paling banyak. Jadi untuk PD ya masih masih pengen nyerok di bawah mungkin ya, makanya diturunin dulu untuk saham Inco. Ya, jadi perhatikan aja level ini, kalau berhasil tetap bertahan di atas harga 6.000, Inco itu ada kemungkinan naik ya. Paling konsolidasi untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek ICBP. Dan untuk saham ICBP turun ya, kemarin Jumat turun hampir 0,88% ya. Terakhir kita update ICBP kayaknya pas di sini ya. Pas
open gap bawah itu kita update dan ternyata benar nutup gap tapi gagal breakout di atas 8.725, turun lagi. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau kita cek untuk transaksi ICBP kemarin tanggal 9, sebenarnya untuk ICBP kemarin tanggal 9 itu ada yang akumulasi ya. Ini diakumulasi sama DX 14,9 M. Selain DX, GROD masuk dan yang jualan AK, LG, YU, BB. Dan untuk asingnya sendiri net buy ya. Jadi DX-nya itu DX asing yang masuk di ICBP kemarin Jumat. Jadi untuk turunnya itu disertai dengan akumulasi ya untuk ICBP. Jadi harusnya untuk besok Senin langsung dibuka hijau ya. Jadi kalau langsung dibuka hijau untuk ICBP bisa naik lagi paling enggak ke area resisten. Tapi kalau masih turun ya bakal ngejar area support selanjutnya ya. Supportnya itu di 8.050 ya. Jadi kalau lihat histori juga di area sini ya, di sini juga area pembalikan arah ya, area konsolidasi. Kalau kita lihat secara histori, jadi ya nggak menutup kemungkinan untuk ICBP besok Senin naik ya, mengingat hari Jumat kemarin itu ada yang akumulasi. Jadi kalau mau masuk di ICBP besok Senin itu bisa pasang antisipasi sedikit di bawah harga terendahnya kemarin Jumat ya, mungkin pasang antisipasi sedikit mungkin di harga 8.400 kalau besok Senin langsung mau HK di ICBP ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BCAP ya, Bank MNC Capital ya. Kita cek MNC Capital. Untuk MNC Capital kemarin naik cukup tinggi 7% ya, tapi belum berhasil breakout ya untuk resisten BCAP itu di harga 159. Jadi kalau bisa breakout di atas 159, nah itu bagus ya untuk ICBP. Untuk besok Senin gimana kalau kita cek perdagangan BCAP MNC Capital. Kita cek BCAP kemarin Jumat ada sedikit akumulasi ya, ini MGYP ya, jadi MGYP net buy dan keduanya ini juga merupakan market makernya MNC Capital ya. Ini untuk valuasi transaksinya di sini juga paling besar 23 M, 19 M, dan mereka berdua masih net buy average di 149. Berarti floating profit ya di area sini mereka average-nya untuk hari Jumat kemarin. Jadi untuk BCAP untuk besok Senin itu ada kemungkinan langsung dibuka hijau loh. Ada kemungkinan langsung dibuka hijau, mungkin akan ke area resisten, habis itu diturunin ya. Habis itu diturunin kalau MG sama YP-nya taking profit ya, karena mereka berdua itu tipikalnya scalper. Jadi ya hati-hati aja kalau mau masuk di BCAP ya, amannya nunggu breakout 159 ya, tapi nunggu breakoutnya itu kira-kira kalau udah tembus dan antara bid offernya itu mendukung, nah itu baru masuk. Tapi kalau cuman lewat aja, nah itu kerjaannya market maker. Oke, itu untuk saham BCAP. Selanjutnya kita cek saham BES. Dan untuk saham BES Bekasi ya, Bekasi Fajar ini udah mulai uptrend ya udah uptrend. Secara teknikal harga saat ini sudah berada di area support ya. Jadi kemarin itu pas di sini ya. Jadi kemarin Kamis itu breakout ya, tapi hari Jumatnya itu nggak gerak yang bentuk candle kecil. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau untuk trennya ini sebenarnya cukup bagus ya. Mudah-mudahan kalau nggak breakdown di bawah 172 untuk BES ini bisa naik lagi
Untuk resisten selanjutnya ada di harga 191. Kalau kita cek untuk perdagangan BES kemarin Jumat gimana? Untuk BES kemarin Jumat ada sedikit akumulasi ya, ini si CC. Jadi CC net B 849,2 M. 849 juta ya, ini kalau bacanya seperti itu, bukan miliar tapi juta. Oke, jadi untuk kemungkinan untuk besok Senin kalau masih bertahan di atas 172 ya ada kemungkinan naik lagi ya. Kalau kita cek aja dari sini, coba dari harga bawahnya itu. Dari sinilah, dari awal BES itu breakout resisten yang pertama dari tanggal 28 Juli. Siapa yang melakukan akumulasi? Kalau dari tanggal 28 Juli yang net buy paling banyak PD ya, dan untuk PD-nya itu net buy 8M ya. 8M dan market maker-nya YP ya, YPCCPD. YPCC net sell, yang net buy ada PD aja. Jadi PD average di 153. Floating profit ya berarti untuk PD-nya. Jadi ya kalau mau masuk di BES hati-hati aja. Untuk trennya juga kayaknya udah mulai bullish ya, tapi takutnya kalau mau masuk besok Senin pasang antisipasinya sedikit di bawah support aja, mungkin di 170 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan untuk akumulasinya itu belum terlalu besar ya untuk BES itu. Malah kalau kita cek tadi dari pas ini ada yang jualan ya, ini yang jualan cukup banyak si CC net sell 9M. Oke, itu untuk BES ya, perhatikan aja level ini, kalau masih bertahan di atas 172 ada kemungkinan naik lagi. Selanjutnya kita cek saham CPRO ya. Dan untuk saham CPRO belum berhasil breakout ya, udah 3 hari terakhir ini mencoba breakout tapi gagal terus. Untuk besok Senin gimana? Kalau kita lihat transaksi CPRO kemarin Jumat, untuk CPRO kemarin Jumat ada yang distribusi, ini si RF net sell 8,8M ya, dan untuk market makernya YP ya, YP cukup liquid kemarin di CPRO, valuasinya 114M dan net buy 3M ya, average-nya di 70. Average-nya di sini CPRO kemarin Jumat ya. Oh, ini dari tanggal 28, sorry. Belum dirubah ya untuk tanggal 9 kemarin. Untuk tanggal 9 kemarin CPRO diakumulasi ya. Jadi untuk CPRO kemarin Jumat itu diakumulasi sama GR net buy 2,7M ya. Ya, mudah-mudahan untuk dan average-nya itu di harga di 74 ya, pas di harga penutupan. Jadi mudah-mudahan untuk besok Senin bisa breakout ya. Jadi kalau mau masuk di CPRO ya ada kemungkinan besok Senin langsung dibuka hijau untuk CPRO itu. Ini mengingat kemarin Jumat diakumulasi lumayan ya sama GR MG-nya net buy juga 889 juta ya. Average-nya juga di 74, walaupun si MG ini scalperan ya untuk di CPRO karena valuasinya 5,9M dan cuma net buy 889 juta. Jadi ada kemungkinan untuk CPRO besok langsung dibuka hijau, dan kalau dibuka hijau terus nggak ada yang bentengi di area sini, mungkin bentengi di area support ya, berarti ya ada kemungkinan naik lagi ngejar resisten selanjutnya di harga 86 ya. Oke, itu untuk CPRO. Selanjutnya kita cek RCCC ya, dan untuk RCCC ini sudah 2 hari arah. Kemarin arah
kemarin Kamis arah dan kemarin Jumat juga arah ya. Dan untuk RCCC ini emang underwaternya itu masih akum di sini ya di RCCC. Underwaternya kalau nggak salah RX atau siapa ya, ikut kita cek ya. Pokoknya underwaternya itu masih punya barang average-nya di 130-an ya di RCCC. Underwaternya siapa ya? SA ya, jadi untuk underwaternya SA masih punya barang cukup banyak 6,6 M di harga 139. Dan yang menaikkan kemarin itu ya MG ya, bukan MG, YP kayaknya ya. YP untuk net valuasinya 1,7 M, tapi net sell ya, kira-kira yang net B paling banyak BQ, MG, XC. Jadi untuk RCCC gimana? Kalau kita cek dari kemarin Kamisnya ya, pas arah pertama kali, itu juga net valuasinya itu belum banyak ya, cuman yang menaikkan ya kayaknya si YP ini, karena YP valuasinya paling besar 2,9 M. Ya Pak, ya ada kemungkinan untuk RCCC naik ya, paling enggak ya ke harga average-nya bandar ya, mungkin kerjasama antara bandarnya dengan YP kan kita juga nggak tahu. Untuk average-nya bandar bukan bandar, average-nya underwater-nya ya yang masih punya barang cukup banyak itu di 139 ya. Jadi ya untuk RCCC ada kemungkinan besok masih naik lagi ya untuk besok Senin, tapi hati-hati karena untuk RCCC ini market cap-nya kecil, jadi kalau mau masuk di saham seperti ini saran saya jangan pakai duit yang terlalu besar ya, takutnya nanti dikarungin sama bandar. Ini yang menaikkan bukan underwriter-nya tapi si YP. Oke, selanjutnya kita cek saham RMKE ya. Dan RMKE sudah naik cukup tinggi. Tapi kemarin Jumat itu ARB ya, 6,6%. Nah, turun 6,6% ke harga 155. Kalau pakai Fibonacci untuk supportnya cukup jauh ya di harga 900 lah, di harga 895 900 itu untuk support RMKE ya secara teknikal. Untuk resistennya ada di sini ya di harga 1110. Jadi untuk besok Senin gimana? Kalau kita cek saham RMKE kemarin tanggal 9 ada yang distribusi ya, CEO net sell cukup banyak, mungkin ini yang bikin turun. CEO net sell 35,2 M ya, cukup besar. Dan yang nampung BKAKDR, dan BKAK-nya ini asing, jadi ditampung asing untuk RMKE ya. IU-nya jualan yang nampung asing, dan untuk market maker-nya kemarin Jumat ya AK sama IU ini yang valuasinya paling besar ya, dan AK-nya masih net buy. Jadi turun tapi masih ada harapan buat naik lagi kayaknya ya untuk RMKE. Ya untuk besok Senin ada kemungkinan masih turun dulu ya, mungkin akan dibuka merah dulu mengingat hari Jumat kemarin distribusinya juga cukup besar. Mungkin bisa jadi ke area sini, ke area 985 ya, ini area apa? Ya area bottom-nya pas kemarin hari Kamis.
area pembukaan hari Kamis kan di sini pembukaannya di harga 985. Kalau kita cek untuk RMKE dari sini aja dari tanggal 5 September ya. Kira-kira siapa yang akumulasi yang menaikkan barang RMKE? Kalau kita cek dari tanggal 5 September ya sebenarnya AKBK ya. Jadi AKBK akumulasi terus. Average-nya di harga 1030. Di sini ya berarti 1030. Ya masih ada harapan buat yang nyangkut di RMKE ya, mengingat ini naiknya itu disertai dengan akumulasi. Jadi walaupun turun, perhatikan aja level ini. Kalau jebol 980 bisa ke area sini ya. Tapi sih kemungkinan untuk RMKE nggak nyampe support sini mantul naik ya, harusnya dinaikin lagi sama AK atau BK ya. Oke, itu untuk saham RMKE. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham Dewa. Dan untuk saham Dewa, gimana ya? Ini kemarin naik tipis ya, naik 1,1%. Kalau kita cek untuk perdagangan Dewa, kemarin tanggal 9, diakumulasi sama MG ya, jadi MG akumulasi 10,2 M, average di 85. Floating profit dikit, jadi MG-nya, jadi kemungkinan untuk besok Senin itu ada kemungkinan dinaikin sama MG ya. Habis dinaikin, ya bisa jadi MG taking profit. Jadi kalau untuk saham Dewa itu ya buat scalperan aja ya. Ya kayak market maker-nya si MG scalperan. Jadi kalau mau masuk di saham Dewa ya buat scalpingan aja. Ya ada kemungkinan untuk besok Senin dinaikin ya, mengingat hari Jumat kemarin MG-nya akumulasi cukup banyak dan belum dilepas. Oke, itu aja untuk saham Dewa. Kalau naik besok target kenaikannya berapa? Kalau target kenaikan Dewa supportnya di sini ya di 79 kalau secara teknikal, dan resistennya di 88. Kalau berhasil breakout di atas 88, ngejar resisten selanjutnya di 98 ya. Tapi mengingat yang net buy kemarin Jumat itu MG kayaknya agak nggak nyampe 98 ya. Mungkin perhatikan aja level mungkin di area sinilah, di harga 93 95. Kira-kira kalau di area situ kok MG mau guyur, nah itu mending taking profit aja amannya ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kita nggak tahu juga, siapa tahu besok MG mau menaikkan Dewa malah sampai bisa breakout di atas 97 kan, kita juga nggak tahu ya. Oke, ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat.